Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berjalan menuju pavilion Tongtian dengan ekspresi yang tenang. Dalam perjalanan, Tanyun melihat murid dari divisi jiwa suci, divisi 5 jiwa, divisi jiwa binatang, dan divisi senjata. Meskipun mereka menatap Tanyun dengan tatapan membenci, tetapi tidak ada yang maju dan membuat masalah dengan Tanyun. Mereka bukannya tidak mau, tapi mereka tidak berani. Adegan Tanyun menghabisi 26 murid di alam pemberian jiwa tingkat sempurna di arena hidup dan mati. Itu membuat mereka tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk mencari masalah dengan Tanyun. Tetapi mereka sangat yakin bahwa Tanyun akan segera mati. Mereka percaya bahwa Tanyun pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi gerbang abadi yang akan diadakan 5 tahun lagi. Pada saat itu, para murid terkuat dari 9 divisi lainnya pasti akan menghabisi Tanyun. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut. Mereka mendengar bahwa Tanyun dibawa oleh tetua penegak hukum gerbang abadi, yaitu Lu Hang. Mereka tidak menyangka, selain Tanyun masih selamat, Tanyun juga tidak terluka sama sekali. Tanyun mengabaikan tatapan kebencian semua murid dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke pavilion Tongtian. Pavilion Tongtian menjual berbagai senjata. Penjaga pavilion itu juga dikenal sebagai orang yang tahu segalanya dan orangnya sangat baik. Oleh karena itu, banyak murid yang tidak ada habisnya pergi ke pavilion Tongtian untuk membeli senjata. Di lantai pertama pavilion Tongtian menjual senjata roh tingkat tinggi, senjata harta karun tingkat rendah di lantai 2, senjata harta karun tingkat menengah di lantai ketiga, senjata harta karun tingkat atas di lantai keempat, senjata harta karun tingkat tinggi di lantai kelima, senjata sub terhormat tingkat rendah di lantai keenam. Dari urutan lantai itu, senjata sub terhormat tingkat tinggi berada di lantai ke-9. Karena para murid di alam pemberian jiwa tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan dari senjata sub terhormat, jadi pavilion Tongtian tidak menjual senjata terhormat. Ketika Tanyun melangkah ke lobi di lantai pertama, beberapa murid di alam pemberian jiwa tingkat ke-6, mereka memandang Tanyun dengan ketakutan. Pada saat ini, seorang wanita cantik menggunakan pakaian pavilion Tongtian berkata, "Tamu yang terhormat, senjata apa yang kamu inginkan?" Tanyun tersenyum sedikit dan berkata, "Aku tidak membeli senjata. Aku mendengar bahwa pavilion Tongtian memiliki reputasi yang sangat baik. Jadi aku ingin datang dan menukar beberapa batu roh tingkat tinggi." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tamu yang terhormat, kamu ingin menukar batu roh tingkat tinggi. Itu adalah hal yang tepat datang kepada kami. Toko-toko lain membutuhkan 110 batu roh tingkat atas untuk ditukar dengan 1 batu roh tingkat tinggi. Sementara di tempat kami, hanya perlu 105 batu roh tingkat atas untuk mendapatkan 1 batu roh tingkat tinggi. Aku ingin tahu berapa banyak yang ingin kamu tukarkan." Mendengarkan hal itu, Tanyun tampak waspada dan berkata dengan sangat pelan, "Jumlahnya sangat banyak." Wanita itu berkata, "Ya, aku mengerti. Tamu yang terhormat, tolong ikuti aku ke atas dan tunggulah sebentar. Masalah pertukaran batu roh akan dilakukan oleh penjaga toko kami." Tanyun menjawab dan mengikuti wanita itu ke lantai 10 dan memasuki sebuah ruangan. Wanita itu meminta Tanyun untuk menunggu sebentar sebelum dia pergi. Tanyun duduk di kursi giok. Dia memejamkan mata dan bergumam di dalam hatinya, "Jika sebelumnya aku tidak mengetahui bahwa pavilion ini tempat berkumpulnya para pasukan bayaran Fang Changhai, jika tidak, aku sama sekali tidak akan curiga bahwa ada sesuatu di dalam pavilion ini.
Dengan suara yang ramah, seorang pria tua tersenyum dan duduk di depan Tanyun. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Orang tua ini adalah penjaga paviliun Tongtian. Namaku Wan Sitong. Tanyun berkata dengan hormat. Junior memberi hormat pada senior. Wan Sitong berkata, Tanyun, kamu baru saja bertarung dengan 26 murid lainnya di arena hidup dan mati. Lelaki tua ini juga telah mendengarnya. Tanyun, di gerbang dalam kamu menjadi murid nomor 1. Dan sekarang di gerbang abadi, kamu sangat menonjol. Setelah kompetisi 10 divisi gerbang abadi, kamu pasti akan menjadi murid nomor 1 di gerbang abadi. Pada saat itu, kemungkinan kamu akan langsung menjadi putra suci dari sekte suci Huangfu. Masa depan kamu tidak terbatas. Tanyun terkejut dan berkata, Senior, apa itu putra suci? Wan Sitong terkejut. Dia tertawa dan berkata, sepertinya kamu terlalu sibuk berlatih sampai tidak sempat mengetahui apa itu putra suci. Tanyun 100 tahun yang lalu, murid jenius yang bernama Jinlin. Dia menjadi yang teratas dalam kompetisi 9 divisi gerbang abadi. Sebelum dia dipromosikan menjadi murid gerbang suci, dia diberi gelar putra suci. Jika sudah menjadi murid gerbang suci dan memiliki gelar putra suci, maka orang itu akan memenuhi syarat untuk bersaing menjadi kepala sekte berikutnya. Tanyun dengan rasa ingin tahu bertanya, Senior, ada berapa banyak murid di gerbang suci? Dan berapa banyak dari mereka yang memiliki gelar putra suci? Wan Sitong berkata, gerbang suci sekarang memiliki sekitar 3 juta murid, dan putra suci tidak lebih dari 100. Tanyun dengan hormat berkata, terima kasih senior, senior telah memberitahuku. Wan Sitong berkata, ya sama-sama. Orang tua ini juga berharap setelah kamu dipromosikan menjadi putra suci, aku bisa mendapatkan dukungan dan bantuan darimu. Setelah itu, Wang Sitong berkata dengan marah, Tanyun, orang tua ini juga telah mendengar kabar bahwa tetua Shen Qingfeng dari divisi berjasa 20 hari yang lalu, setelah dia menukar 1 juta batu roh tingkat tinggi, dia dikejar dan dilukai. Lalu 1 juta batu roh tingkat tinggi itu diambil. Dunia ini benar-benar jahat. Seandainya aku tahu akan terjadi seperti itu, aku secara pribadi akan mengawal tetua Shen Qingfeng untuk kembali ke divisi berjasa. Wang Sitong berkata lagi, Tanyun, kali ini kamu dapat menukarkan 1 batu roh tingkat tinggi hanya dengan 100 batu roh tingkat atas. Aku melakukan hal ini sebagai ucapan permintaan maaf karena tidak mengawal tetua Shen Qingfeng sebelumnya. Selain itu, aku ingin memiliki hubungan baik denganmu. Mendengarkan hal itu, Tanyun berdiri dan tampak bersyukur, lalu berkata, Junior mengucapkan terima kasih banyak. Senior, Junior ini ingin menukarkan 10 juta batu roh tingkat tinggi hari ini. Wan Sitong sangat terkejut dan berkata, apa 10 juta batu roh tingkat tinggi? Tanyun, lelaki tua ini tidak bermaksud apa-apa. Tetapi aku mendengar bahwa divisi berjasa hanya memiliki 12 tambang batu roh. Menurut perhitungan waktu, kamu tidak dapat menambang begitu banyak batu roh. Tanyun tampak tulus dan berkata, Senior, sejak setengah tahun yang lalu, semua murid divisi berjasa berhenti berkultivasi dan menambang selama setengah tahun, sehingga aku bisa menukarkan 10 juta batu roh tingkat tinggi. Wan Sitong tersenyum dan berkata, ternyata seperti itu. Tanyun, paviliun Tongtian tidak memiliki 10 juta batu roh tingkat tinggi. Tanyun dengan cemas berkata, lalu apa yang harus aku lakukan? Wan Sitong berkata, Tanyun, jangan cemas. Aku akan membawamu ke ruang harta karun Tongtian. Tanyun ragu-ragu dan tampak waspada. Wan Sitong berkata, jangan khawatir. Paviliun Tongtian memiliki reputasi yang sangat baik dan tidak akan melakukan hal buruk apapun. Selain itu, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang disukai oleh kepala sekte. Bagaimana mungkin aku berani melukai dirimu? Selain itu,
Jika kamu adalah orang lain, aku tidak akan membawanya ke ruang harta karun paviliun Tongtian. Tanyun membungkuk dan berkata, Junior meminta maaf karena berprasangka buruk padamu. Wan Sitong berkata, waspada adalah hal yang baik untuk anak muda. Jika tidak, mereka bisa kehilangan nyawa mereka kapanpun. Tanyun, ayo ikuti aku. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, baiklah senior. Ketika Wan Sitong berbalik dan berjalan keluar, matanya menunjukkan tatapan yang licik. Tanyun mengikuti Wan Sitong ke lantai 12 paviliun Tongtian. Kekuatan spiritual keluar dari ujung jari Wan Sitong dan mengenai dinding sebuah ruangan. Segera, dinding itu menjadi bergetar dan berubah menjadi sebuah pintu. Wan Sitong meminta Tanyun untuk mengikuti dirinya. Tanyun yang berada di belakang Wan Sitong, dia menatap sebuah formasi teleportasi. Wan Sitong melambaikan tangannya ke arah Tanyun dan berkata, Tanyun, kemarilah. Tanyun dengan hormat berkata, senior, di paviliun Tongtian ternyata ada sesuatu di dalamnya. Apakah hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada formasi teleportasi di dalam sini? Wan Sitong mengangguk dan berkata, ya bagaimanapun juga, aku harus waspada terhadap orang-orang yang memiliki niat yang buruk. Jika aku meletakkan semua batu roh di paviliun Tongtian, bukankah itu hal yang sangat rawan? Dengan lambaian tangan kanan Wan Sitong, sebuah batu roh melesat dan membuka formasi teleportasi. Segera, Tanyun dan Wan Sitong masuk ke dalam formasi teleportasi. Detik berikutnya, Tanyun dan Wan Sitong muncul di sebuah aula yang sangat megah. Ketika Tanyun ingin melihat sekeliling, tiba-tiba Wan Sitong berkata, Tanyun, aula ini adalah ruang harta karun paviliun Tongtian. Aku harus menjaga tempat ini. Oleh karena itu, aku tidak memperbolehkan kamu melihat sekeliling. Jika kamu melihat sekeliling, maka kamu akan tahu ruang ini berada di mana. Tubuh Tanyun menegang dan dia berkata, baiklah, junior ini akan mengingat perkataan senior. Tanyun membuka kantong binatang dan berbicara melalui pikiran pada kera iblis dan singa naga emas. Selama tidak ada yang menyerang diriku, kalian jangan melakukan apapun. Tunggu perintah dariku. Jika seseorang menyerangku, kalian habisi mereka. Setelah memberi perintah, Tanyun mengikuti Wan Sitong ke aula lantai kedua. Tanyun menemukan bahwa di aula, selain pintu yang tertutup, tidak ada jalan keluar, bahkan tidak ada jendela. Itu seperti aula besar yang sangat tertutup. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam dengan topeng melayang melewati Tanyun. Dia berlutut di depan Wan Sitong dan berkata, bawahan memberi hormat pada wakil komandan. Segera setelah itu, ratusan orang berlutut di depan Wan Sitong. Tanyun menemukan bahwa ditambah dengan Wan Sitong, total mereka ada 490 orang. Tanyun dengan jelas ingat bahwa pasukan bayaran milik Fang Changhai memiliki total 500 orang. Pada saat itu, kera iblis telah menghabisi 9 orang dan kemudian menangkap Yoying. Jadi ditambah dengan 490 orang ini, total menjadi 500 orang. Itu menandakan bahwa mereka benar-benar pasukan bayaran milik Fang Changhai. Tanyun menebak, karena Wan Sitong adalah wakil komandan, maka Yoying tidak diragukan lagi, adalah pemimpin pasukan bayaran. Melalui mata Dewa Hongmeng, Tanyun mengetahui ada 212 orang di alam jiwa ilahi, termasuk Wan Sitong. Wan Sitong berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-7, sementara 211 orang lainnya berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama sampai dengan tingkat ke-6. Adapun 188 orang sisanya, mereka berada di alam pemberian jiwa tingkat sempurna. Tanyun menahan keinginan untuk segera menghabisi mereka. Tanyun menunggu dan ingin melihat apakah ada batu roh tingkat tinggi yang sangat banyak di aula ini atau tidak. Wan Sitong melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua cepat bangunlah.
Setelah 489 orang berdiri, mereka menatap Tanyun dengan penuh niat membunuh. Wan Sitong berbalik. Dia menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, kamu bocah sialan. Kamu beraninya menghabisi cucuku dan tetua ketiga divisi senjata gerbang dalam. Karena kamu juga, guruku Fang Changhai dihukum oleh leluhur divisi senjata. Hari ini, aku akan menghabisimu. Terakhir kali aku gagal menghabisi Shen Qingfeng. Dia sangat beruntung. Tapi kali ini, aku akan menghabisimu terlebih dahulu." Tiba-tiba, 489 orang mengelilingi Tanyun. Wan Sitong mengira Tanyun akan takut. Tetapi Tanyun dengan tenang menepuk jubahnya dan berkata dengan santai, "Yo Ying telah ditangkap olehku. Aku tidak akan takut pada kalian yang hanya bisa bersembunyi layaknya sampah." Wan Sitong berkata, "Apa? Komandan Yo Ying ditangkap olehmu?" Wan Sitong dan yang lainnya kaget karena Tanyun tahu bahwa komandan mereka bernama Yo Ying. Selain pasukan bayaran dan Fang Changhai, tidak ada orang luar yang tahu tentang hal itu. Karena Tanyun tahu nama komandan mereka, itu artinya Yo Ying benar-benar sudah ditangkap. Tetapi mereka masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin Tanyun yang berada di alam pemulihan jiwa tingkat kelima bisa menangkap komandan mereka? Tanyun tersenyum dan berkata, "Wakil komandan, apakah ini mengejutkan? Tapi begitulah, kamu membawaku ke aula tertutup ini. Itu sesuai dengan niatku yang ingin menghabisi kalian." Wan Sitong berkata, "Kamu hanya bocah sialan. Aku tidak percaya bahwa kamu bisa menangkap Komandan Yo Ying hidup-hidup." Setelah itu, Wan Sitong menatap pasukan bayaran yang berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama dan berkata, "Cepat habisi dia." Pasukan bayaran yang berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama, mereka melesat ke arah Tanyun. Tanyun berkata, "Kera tua, cepat habisi mereka." Tanyun berdiri di tempat dan matanya menunjukkan niat membunuh. Kera iblis seukuran manusia keluar dari kantong binatang. Dia memegang tongkat dan mengayunkannya ke arah salah satu pasukan bayaran. Seketika, tubuh orang itu hancur berkeping-keping. Sebelum jiwa orang itu melarikan diri, kera iblis langsung memukul jiwa itu sampai menghilang. Wan Sitong berkata, "Itu adalah monster tingkat keempat. Cepat habisi dia dan Tanyun bersama-sama." Saat semua pasukan bayaran bergegas menuju Tanyun dan kera iblis, Tanyun dengan tegas berteriak, "Kera tua, kamu akan berurusan dengan musuh yang berada di alam jiwa ilahi dan habisi mereka semua." "Dato, semua musuh di alam pemulihan jiwa tingkat sempurna, aku serahkan padamu. Cepat habisi mereka semua." Raungan singa naga emas membuat aula bergetar. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan keluar dari kantong binatang dan berubah menjadi singa naga emas yang berukuran hingga 150 kaki. Singa naga emas melesat dan sayapnya menghantam pasukan bayaran yang berada di alam pemulihan jiwa tingkat sempurna. Segera lusinan pasukan bayaran telah dihabisi oleh singa naga emas. Ketika singa naga emas memasuki periode dewasa tingkat ketiga, kekuatannya telah meningkat pesat. Jadi hanya terkena sayap miliknya, orang di alam pemulihan jiwa tingkat sempurna bisa mati seketika. Kera iblis melesat dengan sangat cepat ke arah orang-orang yang berada di alam jiwa ilahi. Setiap kali kera iblis mengayunkan tongkatnya, dia menghabisi beberapa pasukan bayaran. Singa naga emas melesat seperti kilat. Setiap kali sayapnya berkedip, dia menghabisi beberapa orang di alam pemulihan jiwa tingkat sempurna. Pada saat berikutnya, kera iblis dan singa naga emas telah menghabisi banyak musuh. Orang-orang di alam jiwa ilahi terlihat sangat lemah di hadapan kera iblis. Tanyun masih berdiri dengan tangan terlipat. Tanyun acuh tak acuh terhadap semua yang ada di depannya. Pada saat ini, 188 orang di alam pemulihan jiwa tingkat sempurna telah dihabisi oleh singa naga emas.
Tersisa 5 orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima dan 1 orang di alam jiwa ilahi tingkat ketujuh yang masih hidup. Ke-6 orang itu ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun memiliki 2 hewan peliharaan yang begitu kuat. Wan Sitong berkata dengan keras, "Cepat keluar dari aula dan minta bantuan pada Tuan Fang Changhai." Wan Sitong terbang menuju pintu aula yang tertutup dan 5 orang lainnya mengikuti dia. Kera iblis berkata, "Dasar orang-orang sialan, di depan tuanku, kalian masih ingin melarikan diri. Aku akan menghabisi kalian." Ukuran kera iblis melonjak hingga 30 kaki. Bahkan dengan sekali lompatan, kera iblis langsung muncul di atas kepala 6 orang itu. Lalu kera iblis mengayunkan tongkatnya. Segera, 5 orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima mati seketika. Wan Sitong yang awalnya menuju ke pintu aula langsung berbalik dan melesat ke arah Tan Yun dengan cepat. Dengan lambaian lengan kanan kera iblis, tongkat raksasa di tangannya melesat dan menghantam tubuh Wan Sitong. Kecepatan serangan kera iblis sangat cepat, sehingga orang di alam jiwa ilahi tingkat ketujuh tidak dapat menghindarinya. Wan Sitong hanya bisa menangkis atau menyerang balik serangan kera iblis. Wan Sitong meraung. Dia memegang pedang di udara dan mengayunkan pedangnya ke arah tongkat kera iblis. Tiba-tiba, serangan pedang milik Wan Sitong yang seharusnya bisa menghabisi orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-8 dengan mudah, justru langsung hancur saat mengenai tongkat kera iblis. Di tengah teriakan Wan Sitong, tongkat milik kera iblis menghantam tubuhnya. Tubuh Wan Sitong terkoyak. 7 jiwa muncul dari tubuh Wan Sitong. Di sisi lain, banyak jiwa yang keluar dari tubuh pasukan bayaran lainnya. Meskipun semua jiwa itu merasa ketakutan, tetapi tidak ada dari mereka yang memohon belas kasihan pada Tan Yun. Salah satu jiwa milik Wan Sitong berkata, "Tan Yun, kamu bocah sialan dan tidak tahu malu." Tan Yun mencibir, "Aku datang untuk menghabisimu. Aku tidak mencari kematian untuk diriku sendiri." Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.